Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Aryo Saloko Putra Gajah Suro. Untuk sobat semua, selamat menikmati. Salam budaya. Ki Ageng Gajah Suro sendiri umurnya agak terpaut sedikit dari Maiso Jenar. Mereka setuju untuk memanggil dengan sebutan kekeluargaan. Karena Gajah Suro agak lebih tua dari Maiso Jenar, maka Maiso Jenar memanggilnya Kakang. Di rumah Ki Ageng Gajah Suro, Maiso Jenar merasakan ketentraman hidup kekeluargaan. Berbeda sekali dengan jalan hidup yang ditempuhnya akhir-akhir ini. Pergi dari satu tempat ke tempat lain, mengalami bermacam-macam kejadian yang sebagian besar adalah di luar kehendaknya. Sekali-kali kalau ia sedang terbaring di ruang tidurnya yang bersih dan teratur segala perabotnya, timbullah iri hatinya kepada mereka yang berhasil membangun rumah tangga yang baik. Dalam saat-saat yang demikian, kadang-kadang merayap pula di dalam dadanya suatu keinginan untuk dapat menikmati kehidupan seperti ini. Ketika ingatan Maiso Jenar yang kadang melayang itu sampai kepada masa-masa yang baru saja dilampauinya, terbayang kembali dengan jelas suatu peristiwa. Peristiwa itu muncul berganti-ganti di dalam angan-angannya. Teringatlah ia kepada sebuah halaman yang sejuk dan nyaman di rumah Wirosobo yang digarap oleh istrinya yang cantik dan setia, yang karena kebodohannya terpaksa terjadi kesalahpahaman. Suaminya seorang yang tinggi hati yang tidak mau mendengar pertolongan dari orang lain, tetapi hatinya merasa lega kalau diingatnya bahwa orang itu telah menemukan kesadarannya. Kemudian ingatan Maiso Jenar terlempar kepada suatu peristiwa di hutan Tambak Boyo. Pertemuannya dengan Joko Soko dan Lowo Ijo, dan tiba-tiba menjadi berdebar-debar ketika terbayang wajah seorang gadis yang ketakutan dan yang kemudian akan membunuh dirinya sendiri dengan keris sigar penjalin. Dan jantungnya terasa berdegup keras ketika ia mencoba mengingat-ingat gadis itu yang sedang tidur nyenyak di hadapannya. Tapi kemudian Roro Wilis itu lenyap pula. Yang ada kini hanyalah dirinya. Dipandangnya kulitnya yang berwarna merah tembaga terbakar terik matahari. Tiba-tiba terasa bahwa belum waktunya bagi Maiso Jenar untuk membayangkan ketentraman hidup berkeluarga. Karena itu, maka jalan sebaik-baiknya adalah melanjutkan usahanya untuk melaksanakan tujuan hidupnya. Bekerja keras di antara rakyat untuk kepentingan rakyat. Membebaskan mereka dari segenap gangguan kejahatan yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan liar dan jahat. Ketika Maiso Jenar bangun dari tidurnya pada suatu pagi yang cerah, ia mendengar derap kuda memasuki halaman. Dari celah-celah pintu yang kemudian dibukanya sedikit, ia dapat melihat rombongan orang-orang berkuda langsung menuju ke pendopo. Ketika Maiso Jenar melihat orang yang paling depan, ia mengernyitkan dahinya. Ia sendiri tidak menyadari bahwa ia menjadi muak melihat wajah itu. Berbeda sekali dengan Ki Ageng Gajah Suro yang tampak agung dan berwibawa, tetapi orang ini meskipun dari tetesan darah yang sama sekali tak mempunyai ciri-ciri kebesaran seperti kakaknya. Karena itu Maiso Jenar acuh tak acuh saja atas kedatangan adik Ki Ageng Gajah Suro, yaitu Ki Ageng Lembu Suro dengan beberapa pengiringnya. Kembali pintu gandok itu ditutup. Kemudian Maiso Jenar melemparkan dirinya di atas
amben bambu yang panjang di sisi ruang tempat tidurnya. Sebentar kemudian terdengar suara ribut di pendopo. Rupanya mereka sedang sibuk menyambut kedatangan tamu-tamunya dari Pamingit. Terdengarlah kemudian suara Ki Ageng Gajah Suro dengan ramahnya mempersilahkan adiknya masuk ke Pringgitan. Ketika mereka semua sudah masuk, Maiso Jenar berdiri lalu dengan kesal pergi keluar ke samping gandok. Maiso Jenar melayangkan pandangan matanya ke dataran yang terbentang di bawah lambung Bukit Telomoyo. Bagian barat terbentang tanah persawahan yang subur, padi yang pada saat itu sedang menguning, dan burung-burung yang terbang di atasnya. Tapi burung-burung itu sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk mencuri butiran-butiran padi yang bergoyang-goyang karena tiupan angin yang lembut. Sebab anak-anak yang menungguinya selalu menghalau mereka dengan goprak dan hantu-hantuan yang digerakkan dengan tali. Di bagian timur agak jauh menjorok ke utara terbentang Rowo. Airnya yang gelisah memantulkan cahaya matahari yang masih merah, yang baru saja tersembul dari balik cakrawala. Beberapa perahu lesung para nelayan masih nampak hilir mudik seperti sepotong lidi yang terapung-apung untuk menggali kekayaan yang tersimpan di dalamnya. Tiba-tiba Maiso Jenar mendengar derap kuda yang lari sangat kencang seperti dikejar hantu. Kuda itu tidak masuk halaman lewat gerbang depan, tetapi menyusup melalui pintu buturan di samping. Maiso Jenar memalingkan mukanya dengan agak segan-segan. "Anak itu lagi," desis Maiso Jenar. Dan muncullah dari pintu buturan pagar itu seorang anak laki-laki yang berwajah bulat dan agak gemuk menunggang kuda hitam mengkilat. Ketika anak itu melihat Maiso Jenar, cepat-cepat ia menghentikan kudanya. "Selamat pagi, Paman," sapanya sambil menyeringai. "Dari mana kau, Arya?" tanya Maiso Jenar kepada anak Ki Ageng Gajah Suro itu. Arya Saloka tidak segera menjawab, tetapi dijatuhkannya sebuah benda yang cukup berat dari punggung kuda itu. Melihat benda itu, Maiso Jenar terkejut. "Uling," katanya. "Ya, Paman, aku dari Rowo Pening menangkap uling itu," jawabnya. Maiso Jenar menggeleng-gelengkan kepalanya. "Oh, memang anak nakal, Arya. Bukankah ayahmu telah melarangmu pergi ke Rowo Pening? Besok kalau kau sudah bertambah besar, tentu kau boleh pergi ke sana. Tapi sekarang belum waktunya kau pergi sendiri," katanya. Anak itu meloncat turun lalu mendekati Maiso Jenar. "Paman, jangan Paman katakan kepada ayah kalau aku pergi sendiri," bisiknya. "Lalu uling itu?" tanya Maiso Jenar. Arya Saloka diam termangu. Kemudian jawabnya, "Aku katakan bahwa Pamanlah yang menangkap." Maiso Jenar tersenyum. "Hampir semalam suntuk aku bersama ayahmu di pendopo itu. Bagaimana aku pergi menangkap uling?" katanya. Kembali Arya Saloka kebingungan. Akhirnya ia mendapat jawaban. Dengan tertawa ia berkata, "Gampang, Paman. Aku akan katakan bahwa seorang kawan memberi aku uling sebagai hadiah." "Hadiah apa?" tanya Maiso Jenar. "Aku tidak tahu, Paman." Ia menjadi kebingungan lagi. "Tetapi seharusnya kau tidak pergi ke sana, Aryo. Banyak bahayanya. Bukan saja uling-uling macam itu, tetapi uling yang tinggal di sebelah rawa itu akan lebih berbahaya bagimu. Kalau mereka tahu bahwa kau adalah putra Ki Ageng Gajah Suro," kata Maiso Jenar menasihati. Anak itu memandang Maiso Jenar dengan penuh perhatian. "Uling putih dan uling putih, maksud Paman?"
Maesha Jenar mengangguk. Baiklah paman, tetapi pada suatu saat aku pasti akan dapat menangkapnya seperti menangkap uling itu. Nah, pergilah, gantilah pakaianmu yang basah kuyup itu. Tanpa menjawab, anak itu memutar tubuhnya lalu melangkah pergi. Tapi demikian, Maesha Jenar memandang punggung anak itu. Ia menjadi terkejut sebab punggung itu terluka dan darah cair mengalir dari luka itu. Aryo, panggil Maesha Jenar. Kenapa punggungmu luka? Luka? Tanya Aryo keheranan. Ah, tidak seberapa paman, tetapi dari luka itu banyak mengalir darah. Aryo Saloka menggosok punggungnya dengan tangannya dan terasa sesuatu yang cair dan hangat. Uling itu mencoba melawan paman, katanya kemudian. Kami berkelahi beberapa lama, tapi akhirnya aku dapat membunuhnya. Untunglah uling itu tidak menyeretmu ke dalam rawa, sahut Maesha Jenar. Kakiku dibelitnya paman, jawab Aryo Saloka bangga. Dan memang ia mencoba menarik aku ke rawa, tapi tentu saja aku tidak mau. Rasa-rasanya tidak akan menarik berkunjung ke lubang uling. Karena itu aku berusaha membunuhnya dengan belati. Dan akhirnya sebagai paman lihat sekarang, uling itu sudah mati. Kalau saja ibuku tidak tahu bahwa aku yang menangkapnya, pasti beliau senang untuk memasaknya. Setelah berkata demikian, Aryo meloncat dengan lincahnya menangkap ekor uling itu, lalu diseretnya ke dapur sambil berlari-lari. Maesha Jenar menggeleng-gelengkan kepala. Luar biasa, katanya kepada diri sendiri. Memang sejak ia melihat anak itu pertama kali, ia sudah merasa kagum. Aryo Saloka merupakan seorang anak laki-laki yang memiliki bakat yang baik. Badannya kukuh dan otaknya pun ternyata dapat bekerja dengan baik. Uling adalah sebangsa binatang air yang mirip dengan ular dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia adalah belut raksasa, tapi anak ini dapat menangkapnya. Sebentar kemudian terdengar suara Nyai Ageng Gajah Suro nyaring. Rupanya Nyai Ageng sedang memarahi Aryo Saloka. Kemudian terdengarlah langkah Aryo Saloka keluar dan langsung meloncat memanjat sebatang pohon. Dari sana ia melompat ke atas atap yang dibuat dari papan untuk bersembunyi. Setelah itu nampak Nyai Ageng menyusul di belakang. Tapi Aryo Saloka telah lenyap. Maesha Jenar segera memalingkan kepalanya dan pura-pura tidak mengetahui. Tapi ketika Nyai Ageng melihatnya, segera ia mendekati Maesha Jenar. Kami mendapat tamu dari Pamingit, adik dari Ki Ageng. Barangkali Adi Lembu Suro dapat memperkenalkan diri dengan Adi Maesha Jenar. Maesha Jenar pura-pura terkejut lalu membalikkan dirinya. Baiklah Nyai Ageng, sebaiknya aku mandi dulu, jawabnya. Silahkan Adi, katanya kemudian. Lalu ditinggalkannya Maesha Jenar kembali seorang diri. Dengan langkah-langkah segan, Maesha Jenar pergi menuruni tangga batu yang dibuat di lereng bukit di samping rumah Ki Ageng Gajah Suro, pergi ke mata air. Di sanalah biasanya ia mandi. Ia sama sekali tidak bernafsu untuk bertemu dengan Lembu Suro, tetapi sebagai seorang tamu, maka tak baik kalau ia menolak. Setelah Maesha Jenar selesai membersihkan diri, segera ia pun naik ke pendopo dan langsung masuk ke peringgitan untuk menemui Ki Ageng Lembu Suro. Melihat kehadiran Maesha Jenar, segera Gajah Suro memperkenalkannya kepada Lembu Suro. Adi Lembu Suro, ini adalah Adi Maesha Jenar, sahabatku yang telah lama tidak bertemu, katanya. Kemudian kepada Maesha Jenar ia berkata, Adi Maesha Jenar,
Adi Lembu Suro ini adalah adikku satu-satunya yang sekarang memerintah daerah Pertikan Pamingit. Ia datang juga hanya untuk kunjungan kekeluargaan. Ternyata memang Ki Ageng Lembu Suro seorang yang sombong. Ketika Maiso Jenar membungkukkan diri penghormatannya atas perkenalan itu, ia mengangkat dadanya dan memandang Maiso Jenar dengan pandangan yang merendahkan. Kemudian ia bertanya, "Sahabat, adakah yang menarik perhatianmu sampai kau datang dari jarak yang sedemikian jauhnya ke Banyu Biru?" Pertanyaan itu sungguh tidak menyenangkan. Tetapi bagaimanapun Maiso Jenar adalah tamu yang sopan, maka ia mencoba untuk tidak mengesankan ketidaksenangannya. Maka jawabnya, "Ki Ageng, memang banyak yang menarik perhatianku di sini, terutama keramah tamahan penduduknya." Lembu Suro menarik dagunya hampir melekat dadanya. Matanya menjadi berkilat-kilat. Rupanya ia merasakan sindiran halus yang diucapkan oleh Maiso Jenar. Tapi ia tidak menjawab, sebab segera Gajah Suro yang bijaksana mengalihkan pembicaraan mereka ke hal-hal yang tak berarti. Namun bagaimanapun ada suatu kesan yang dalam menggores di dalam jantung Maiso Jenar, bahwa Ki Ageng Lembu Suro bukanlah seorang yang baik hati, dan sebenarnya lah bahwa memang orang ini telah banyak memusingkan kepala ayahnya, Ki Ageng Suro Dipoyono. Andaikan Lembu Suro itu orang lain, maka mudahlah soalnya. Tetapi ia adalah anak Ki Ageng Suro Dipoyono, seperti juga Gajah Suro Dipoyono. Disinilah mulanya letak kesalahannya. Ki Ageng Suro Dipoyono dahulu terlalu memanjakan anak bungsunya, sehingga akhirnya anak ini susah diatur. Sedangkan Ki Ageng Suro Dipoyono tidak mau mengecewakan istrinya, karena ia sangat menyayanginya. Nyai Ageng Suro Dipoyono adalah seorang istri yang setia. Sejak Ki Ageng masih menjadi seorang yang harus mulai segala soal, membuka hutan, dan segala macam kerja yang harus dikerjakan dalam suasana sakit dan pedih.